GTX 750 Ti aka Lord Chestplane. Nah, ini dia salah satu VGA yang mungkin gak akan pernah dilupain oleh kita kali ya. Sejarah penamaan Lord Chestplane sendiri saya kurang paham. Tapi kalau nggak salah itu terjadi saat zaman-zaman kelam mining lagi booming. Sekitar tahun 2021-an itu masa-masa Dark Age, di mana harga VGA kena goreng parah. Bahkan udah gosong pun masih aja digoreng. Tapi yang harusnya digoreng itu VGA buat mining, macam RX 570, 580, GTX 1060, 1660, dan seterusnya. Ternyata VGA yang non-mining juga latah, ikut-ikutan naik harganya. Termasuk 750 Ti ini, bahkan bisa tembus sampai 1 juta lebih sob kala itu. Dan bener. Tapi jujur, dari masa-masa kelam tadi sampai ke masa sekarang, VGA ini masih banyak berseliweran di marketplace, yang menandakan peminatnya masih cukup banyak. Salah satu alasan 750 Ti masih dilirik nggak lain gak bukan karena speknya sendiri. Bahkan kalau kamu pakai PSU bawaan casing, VGA ini masih bisa banget kok dipakai. Bisa bukan berarti direkomendasikan ya, tetap pakailah PSU yang bagus. Karena TDP-nya sendiri ada di 60 watt aja sob, dibanding kakaknya yaitu si GTX 760 yang punya TDP di 170 watt. Buset, naiknya 3 kali lipat kan? Lalu apakah performanya juga naik jauh sejauh TDP-nya? Sayangnya tidak sob. Pada beberapa pengetesan itu justru bedanya bahkan tipis-tipis aja. Bicara GTX 750 Ti, setahu saya VRAM-nya 2GB GDDR5 aja. Nah, kalau si 750 polos itu 1GB GDDR5. Tapi zaman sekarang udah beredar GTX 750 Ti versi 4GB. Saya sendiri nggak tahu ya yang versi itu, tapi rasanya nambah VRAM 2GB di VGA jadul itu nggak begitu berarti ya. Sama halnya kayak si RX 550 kemarin yang saya bahas. Buat harga sendiri di sini saya dapatkan di 530.000. Harga yang sangat standar untuk sebuah 750 Ti sebenarnya. Walaupun di luar sana masih banyak 750 Ti yang harganya di atas 600.000. Yang mana menurut saya nggak worth it ambil si Chestplane itu lebih dari 600.000. Karena alternatifnya banyak. Unit yang saya pegang di sini dari MSI dengan ukuran yang mini lagi. Dari kemarin megang yang mini mulu ya. Dengan kondisi yang cukup baik. Tapi ada sedikit jerawat pada bagian flat output display-nya, alias bintik-bintik korosi. Bagian output display-nya sendiri ada DVI, D-Sub, dan HDMI. Selain jerawatan, overall kondisi VGA ini masih terbilang bagus. Yuklah kita tes aja langsung gamingnya di 720p dan 900p. Karena emang sejatinya VGA ini bukan untuk 1080p. Kasian kalau dipaksa 1080p, ngos-ngosan soalnya. Berikut spesifikasi lengkap PC yang saya gunakan. Other options are mere illusion. 30 seconds to battle. I okay here. Moving without traveling.
Gimana nih para gamers Kerehore? Apa tertarik dengan performa yang diberikan? Coba kalian lihat-lihat lagi konsumsi daya yang ditarik sama VGA ini. Sangat amat irit sob. Bahkan PC build up yang rata-rata PSU-nya kecil juga masih oke banget kalau pakai VGA ini. Soal performa juga masih bisa narik lah di resolusi 900p, asal mau kompensasi aja sama settingan grafiknya. Beberapa alasan saya merekomendasikan VGA ini yaitu harganya yang oke untuk performa yang diberikan. Dengan catatan jangan lirik VGA ini di harga 700.000 bahkan 800.000. Gila itu mah gak masuk akal. Karena di harga segitu kamu bisa dapetin GTX 950 atau 960. Kalau mau beli ya maksimalin aja di 600.000 lah, jangan lebih. Kalau bisa di bawah 500.000 itu lebih jos gandos. Selanjutnya yaitu spek. Dibanding saudaranya si GT 1030 yang punya harga setara, saya jelas tetap rekomendasikan 750 Ti karena sudah punya encoder dibanding si GT 1030 yang belum punya. Encoder tersebut bisa kamu manfaatkan buat live streaming, recording, dan editing, walau nggak bisa yang berat-berat ya, YRRA alias yang ringan-ringan aja. Misal kamu mau live stream ngobrol doang, nggak sama main game, atau gamingnya di HP lalu di mirror ke PC. Ini udah bisa banget sob. Tapi kalau fokusnya cuman gaming aja, alternatifnya sih ada RX 550 versi 2GB, R7 300 series, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, itu hanya masukan dari saya. Keputusan terakhir tetap ada pada kalian. Kesimpulan dari saya, tahta Lord Chestplate mungkin masih akan bertahan jika harganya ada di sekitar 500.000, bahkan bisa lebih murah lagi. Tapi kalau di atas itu, rasanya tahta Lord sudah tidak akan berlaku lagi, karena masih banyak pilihan VGA yang lebih kencang, walau tidak seirit 750 Ti. Like video ini kalau kalian suka dengan konten review VGA jadul kayak gini. Gak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan komentar kalian tentang VGA ini di kolom komentar.